Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azahra Ramadana dengan NIM belakang 126. Saya dari kelompok 5 dan akan menjelaskan mengenai displaying and exploring data. Berikut adalah anggota dari kelompok 5. Dotplot sendiri adalah teknik grafis untuk mempresentasikan set data, biasanya sebagai grafik yang menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Langkah pembuatannya itu yang pertama harus menyiapkan data, mungkin bisa jadi jumlah penjualan per hari. Lalu yang kedua, taruh garis angka, x-axis, mencangkup rentang data, dan yang ketiga, untuk tiap observasi letakkan satu titik pada nilai itu. Jika ada nilai sama, tumpuk titik, jadi di pile up gitu. Selanjutnya, stem and wave. Stem dan wave merupakan alat untuk menyajikan data kuantitatif dalam format grafis yang memisahkan setiap nilai menjadi besaran stem atau puluhan dan wave atau satuan. Nama saya Nelesa Kamila dengan belakang 144. Di sini saya akan menjelaskan measure of position. Dokumen ini memberikan gambaran umum tentang penafsiran ukuran posisi seperti kuartil, desil, dan persentil. Definisi dan rumus praktisnya, kuartil 1 sama dengan 25 tahun persentil, kuartil 2 sama dengan median yaitu 50 tahun, kuartil 3 sama dengan 75 tahun. Persentil K letakkan data true root, posisi L sama dengan K dikali N ditambah 1 dibagi 100. Jika L bukan integer, berarti interpolasi antara dua nilai terdekat. Perkenalkan, nama saya Marsha Dwi Rizky dengan NIM belakang 148. Di sini saya menjelaskan boxplot. Boxplot adalah proses perangkuman kumpulan data yang diukur dengan menggunakan skala interval, komponen dan aturan outlier. Kotak sama dengan dalam kurung Q1 dan Q3 tutup kurung, garis di dalam sama dengan median. Nah, sedangkan y-square sendiri itu biasanya sampai nilai ekstrim non-outlier. Didefinisikan sebagai batas bawah sama dengan Q1 dikurangi 1,5 dikali IQR, dan sedangkan batas atas sama dengan Q3 ditambah 1,5 dikali IQR sama dengan Q3 dikurangi Q1. Titik di luar batas sama dengan outlier. Halo semuanya, aku Syahda Zahra dengan belakang 125. Skewness itu adalah ukuran yang nunjukin kemiringan atau kecondongan data terhadap nilai datanya. Kalau kita punya data dan kita gambar grafiknya, idealnya kan bentuknya simetris kayak gunung di tengah. Nah, skewness ini membantu kita untuk tahu apakah data kita condong ke kiri, ke kanan, atau seimbang di tengah. Kalau nilai skewness-nya positif, berarti data condong ke kanan. Biasanya karena ada beberapa nilai yang jauh lebih besar dari yang lain. Contohnya, data pendapatan. Untuk beberapa orang gajinya tinggi banget, jadi grafiknya miring ke kanan. Kalau skewness-nya negatif, berarti data condong ke kiri. Itu artinya ada beberapa nilai yang jauh lebih kecil dari yang lain. Misalnya nilai ujian yang ada beberapa itu nilainya sangat rendah. Nah, kalau skewness-nya 0 berarti data kita simetris atau seimbang kiri dan ke kanan, kayak bentuk lonceng di distribusi normal. Rumus skewness untuk data sampel adalah G1 sama dengan N dibagi N kurang 1 kali N kurang 2 dikali jumlah dari dari XI minus X bar dibagi S pangkat 3. Secara simbolnya ditulis begini, G1 sama dengan N per N minus 1, N minus 2 dikali sigma dari X1, XI minus X bar per S pangkat 3. Arti tiap simbolnya, N itu jumlah data atau banyaknya sampel, XI itu nilai datanya ke I atau nilai tiap pengamatan, X bar itu rata-rata atau mean dari semua data, S itu standar deviasi ukuran penyebaran datanya. Nah, dari rumus itu kita bisa tahu kalau semakin besar nilainya berarti data makin miring, dan kalau nilainya 0 berarti data simetris. Cara bacanya itu sederhana. Kalau hasil skewness lebih dari 0 berarti data condong ke kanan atau positif. Kalau hasilnya kurang dari 0 berarti data condong ke kiri atau negatif. Kalau hasilnya mendekati 0 berarti data seimbang atau simetris. Misalnya nih, kalau skewness-nya plus 1,2 itu artinya data agak miring ke kanan. Kalau minus 0,8 artinya miring ke kiri. Dan kalau 0 berarti datanya seimbang. Jadi kesimpulannya, skewness ini membantu kita mengetahui bentuk distribusi data apakah miring ke kiri, ke kanan, atau simetris. Dengan tahu bentuknya, kita bisa memilih metode analisis statistika yang paling cocok untuk data itu. Semoga penjelasan dari kelompok 5 tentang ini bisa mudah dipahami dan bermanfaat.